البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di dalam penggunaan para muhaddisun kata Ibnu Hajar ini semakna. Tapi kalau dipisahkan, memang nanti ada terpisah tapi sedikit sekali. Tapi yang seringnya semakna kata Ibnu Hajar. Kalau farad itu seringnya adalah apa? Farad yang mutlak. Kalau gharib seringnya gharib yang nisbi, yaitu farad yang nisbi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi', hadis yang keempat, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Musa? Nama yang paling terkenal, yang paling dicintai Allah, Abdullah bin Qais al-Asy'ari dari ahlul Yaman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-khazinul muslimul amin, seorang khazin yaitu penjaga gudang, penjaga perbendaharaan, bendahari itu istilahnya juga khazin. Kalau Indonesia bendahara panggilnya, di sini bendahari. Baik. Al-muslim dengan syarat dia itu muslim, al-amin yang terpercaya, alladzi yunfidhu ma umira bih, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya, oleh majikannya, fayu'tihi kamilan muwaffara, dia memberikan harta yang diperintahkan tadi untuk diberikan secara sempurna, yaitu tidak dikorupsi. Muwaffaron, dengan banyak. Thayyibatan bihi nafsuhu, jiwanya merasa apa? Merasa puas dan merasa rela. Fayadfa'uhu ilal ladzi umira bih, dia menyerahkan kepada siapa yang memang dia diperintahkan untuk menyerahkan pada orang tadi. Ahadul mutasaddiqain, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, alladzi yu'ti ma umira bihi wa, bedanya apa yang tadi ya? Yunfizu tadi. Yang mana? Alladzi umira bihi. Alladzi yu'ti. Oh, berarti yaitu lafaz lain dari yunfidu. Tayyib. Yunfidu dengan yu'ti, teman. Tayyib. Wa dhabatu al-mutasaddiqaini bi fathil qaf, menunjukkan apa? Musanna, dua orang, ma'a kasrin nun. Ala tasniyah, menunjukkan dua orang, satu majikan, satu adalah si tadi itu pegawainya. Wa aksuhu alal jama', dan yang lain membalik harokatnya menjadi mutasaddiqina, menunjukkan jamak, banyak orang yang bersedekah. Wa kilahuma shahih, dan dua-duanya benar. Baik. Dari hadis ini kita melihat Rasulullah SAW bersabda di sini, al-khazinul muslimul amin. Ini menunjukkan apa? Syarat untuk mendapatkan pahala sedekah yang disebutkan dalam hadis tadi adalah harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh siapa namanya? Yaitu Al-Qadhi Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari, itu menyimpulkan dari kalam Nawawi. Kalam Nawawi panjang, tapi disimpulkan dengan bagus oleh Al-Qadhi Al-Aini. Syaratnya adalah yang pertama, dia itu khazin, yaitu sebagai bendaharinya. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar satuan pengamanan di istilahnya di pagar atau di pintu gerbang. Dia mengambil harta itu walaupun niatnya baik, tapi dia bukan sebagai khazin. Dia sekedar apa? Pengawal keselamatan, tugasnya lain. Tidak boleh dia ikut campur dalam pembagian harta itu. Maka syaratnya adalah dia memang sebagai apa? Sebagai pengelola harta itu, khazinnya. Yang kedua, syaratnya adalah muslim. Kafir tidak masuk di sini. Kata beliau, kenapa? Karena Allah Ta'ala mensyaratkan sahnya amalan itu dengan apa? Dengan sihatun niyah. Sementara tidak tergambarkan niat yang sah bagi orang yang masih kafir. Syarat seluruh amalan ibadah apapun dalam ilmu fikih adalah apa? Harus ikhlas dan sebagai seorang muslim. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-amin, orangnya muktaman. Adapun kalau dia sendiri korupsi, dia sendiri mengambil sikit-sikit, ini namanya apa? Namanya adalah khain. Kalau dia suka berkhianat, dia tidak dapat pahala tadi. Bahkan boleh jadi berubah dari apa? Dari ajr menjadi wizr, jadi dosa. Kemudian syarat yang keempat, alladzi yunfidu au yu'ti ma umira bih,
dia melaksanakan atau memberikan apa yang diperintahkan tadi. Bukan masalah apa setiap kali majikannya bilang, oh ini bagikan 1.000 untuk orang miskin, dia selalu bilang saya miskin. Bulan depan gitu lagi, ini bagikan ke orang miskin, oh saya masih miskin. Wah, kalau setiap bulan gitu terus, ini pengkhianat namanya. Tayyib. Maka syaratnya adalah dia mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan. Tayyib. Fayu'tihi kamilan muwaffaro, dia memberikan harta tadi secara sempurna dan muwaffaron dan banyak. Tidak seperti sebagian orang-orang jam'iyat. Amanah dari para ahli itunya, dari arbabul amwal adalah berikan kepada fakir. Tapi dia mengatakan demi maslahatul dakwah, kita pusing dulu harta ini. Nah, ini namanya apa? Bukan yu'ti kamilan muwaffaro, cuma sekian persen saja, sisanya dipusing. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak memenuhi amanah. Tergantung amanahnya. Kalau amanahnya untuk apa? Untuk dipusing, ya silahkan dipusingkan, dibuat jadi amalan mudharabah dan sebagainya, terserah. Tapi kalau amanahnya adalah berikan kepada fakir, langsung berikan pada fakir, bukan dipusingkan. Tayyib. Thayyibatan bihi nafsuh. Syarat yang keenam ya atau kelima. Syarat yang kelima adalah jiwanya itu harus rela. Kalau jiwanya itu tertekan, dia mengatakan ini nggak layak, ini nggak betul. Nah, ini dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis Abi Musa ini. Jiwanya sendiri harus rela dengan apa? Pelaksanaan dari harta tadi. Karena apa? Dia sekedar pesuruh, bukan dia sebagai majikan. Adapun kalau dia ingin memberikan nasihat pada tuannya, ini bagus wahai tuan, tetapi yang lebih utama sepertinya adalah orang yang di seberang sungai sana. Kita lihat dia jauh lebih memerlukan. Nah, ini bagus. Penasehat itu boleh. Tapi keputusan akhir itu adalah apa? Bukan di tangan dia, karena ini bukan harta dia. Tayyib fayadfa'u ilal ladzi umira bih. Ini lebih menguatkan untuk lafaz-lafaz yang tadi. Dia menyerahkan kepada yang memang dia diperintahkan untuk barang itu diserahkan pada orang tersebut, kepada objek yang memang dikehendaki oleh majikannya. Keputusan akhir di tangan majikan, dia sekedar pelaksana. Maka kalau 6 syarat ini terpenuhi, maka dia ahadul mutasaddiqain. Maka dia adalah salah satu dari 2 orang yang bersedekah. Ini menunjukkan walaupun orang ini bekerja niatnya mencari upah setiap bulan atau tergantung perjanjian, tapi kalau sang majikan itu bersedekah dan orang ini memenuhi 6 syarat ini, maka walaupun dia adalah pekerja, maka dia juga akan mendapatkan pahala sedekah tadi. Walaupun kontrak dia dengan tuannya adalah sebagai pekerja, tapi dia dengan niat yang baik dan syarat-syarat yang terpenuhi tadi, dia akan dapat pahala sedekah juga. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang pentingnya memperbaiki niat, yaitu kalau seorang hamba sahaya atau seorang pembantu pelayan, walaupun bukan hamba sahaya, dia disuruh tuannya untuk menyampaikan sedekah, kalau niat dia adalah sekedar bekerja, maka dia cuma bekerja, nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, memang jiwanya rela dan dia melaksanakan dengan amin, dengan amanah dan seterusnya, dan dia adalah seorang muslim, yaitu kata para ulama ada niat yang ikhlas, maka dia akan dapat pahala di akhirat, di samping dia juga dapat pahala dunia, yaitu upahnya tadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan duniawi kalau niatnya benar boleh berubah menjadi menjadi amalan ukhrawi. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah masyru'iyatu at-ta'awun syar'i, disyariatkannya ta'awun yang syar'i, bukan ta'awun yang dilakukan oleh ikhwanul muslimin, tetapi ta'awun yang disyariatkan. Terkadang seorang majikan, yaitu min arbabil amwal, pemilik harta, dia pengen sedekah tetapi dia tidak ada kesempatan. Karena dia sibuk untuk pergi ke sana, sibuk untuk periksa ini. Dia menyuruh para pelayannya untuk menyampaikan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini masuk dalam istilah ta'awun, saling menolong. Ini menolong dengan harta, yang itu menolong dengan dengan tenaga dan amanahnya. Nah, kalau dua-duanya kerjasama terbentuk kemaslahatan bagi umat, maka dua-duanya dapat pahala sedekah. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ahadul mutasaddiqain maksudnya adalah mereka bersekutu di dalam pahala tadi. Tetapi yang dimaksudkan bukan pahalanya dibagi 2, tetapi ini pahalanya sempurna, itu juga pahalanya sempurna, sebagai karunia yang banyak dari Zat yang Maha Dermawan. Bukan berarti akhirnya pahalanya jadi kurang kalau kita banyak-banyak yang membantu kita, bukan begitu. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam